hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa ini menjawab nggak persoalan keadilan, persoalan kesejahteraan di masyarakat akar rumput? Kalau soal di mana ibu kotanya, apa namanya gitu kan, apa penamaan dari sebuah provinsi baru ini, itu nggak terlalu penting menurut saya. Yang penting itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat itu bahwa pemekaran daerah baru, otonomi baru itu harus benar-benar sesuai dengan tujuannya gitu. Saya sih ngelihatnya kalau itu didiskusikan di ruang yang gelap ya, ya potensial gitu. Iya. Potensi ada persekongkolan jahat. Ya biasanya pesta para elit itu kan ada di ruang belakang tuh. Oh, oke, kembali lagi yang Iya, awal tuh. ada di backstage itu tuh. Agenda-agenda elit itu selalu berbicara tentang Power. bagaimana merebut kekuasaan gitu, tentang Oke. power gitu kan. Ya jangan sampailah pemekaran ini menjadi distribusi kekuasaan gitu ya. Tapi yang kita harapkan itu kan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Selamat datang abang-abang di mini bar kita ya. Tempat Oke. ngopi. Ya. Bung Yusril. Datang selamat. Ini tempat ngopi. Ini kita kudeta. Sebenarnya ini adalah RTM. Ya, kalau Selamat RTM itu tumbuh apa ya? merdeka. Hah? Rumah Tumbuh tumbuh merdeka. Iya. Tapi kita kudeta hari ini podcast bicara santai ambil alih. Siap, siap. Karena ada isu yang krusial yang harus kita diskusikan nih. Apa tuh? Tentang PPS. BPS. Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Saya mau mulai dari Bung Adhar. Ini kan tema lama sebenarnya. Tapi baru mulai ribut lagi. Kemudian bahkan ada rencana memboikot pelabuhan. Ya. Saya mau coba mulai dari Bang Adhar biar diskusi kita enak. Jadi sebenarnya perjuangan pemekaran Pulau Sumbawa ini sudah sejak lama, sudah 2 dekade lebih bahkan. Tapi yang menjadi sorotan agenda pemekaran itu digagas oleh para elit kita gitu Pak Yusril. PPS ini pertama kali digaungkan itu pada saat zamannya almarhum Harun Ar-Rasyid. Oke, dari Bima itu. Ya, Tokoh Bima. Gubernur Nusa Tenggara Barat gitu. Nah, sampai detik ini kemudian diskusi tentang PPS mulai bergulir. Ya, yang terbaru bukan KP3S lagi, tapi ada KP4S. Ya. Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Itu beda lagi sama KP3S. Saya lihat beda. Oke. Elitnya beda, gerakannya juga berbeda. Iya. Jadi memang saya lihatnya perjuangan kawan-kawan KP3S ya, itu memang sudah menemukan jalan yang seharusnya pulau ini sebenarnya harus buka. Terus KP4S itu? Nah ini yang bikin saya berpikir keras gitu kan. Ada gerakan-gerakan pemboikotan gitu loh. Atau sabotase. Ini KP4S-nya yang sabotase gerakan dari KP3S. Ya sebelumnya biasa Ini kan sebenarnya ada semacam pertarungan elit berarti ya. Bung Hendra ngelihatnya seperti itu. Ngelihat PPS, ide tentang pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Ini pertarungan elit. Ya, kita bisa melihat ada pertarungan di situ, tetapi biasanya pertarungan itu dia berada di panggung-panggung belakang tuh yang tidak terlihat ya. Tapi orang-orang seperti Mas Yusril, orang-orang seperti Bung Adhar ini mampu ya, saya rasa untuk melihat ternyata di balik isu ini juga ada pertarungan semacam itu. Kalau analogi yang cocok untuk pemekaran provinsi ini apa kira-kira? Ini kan ahli filsafat nih. Iya, ini kita uji dulu filsafatnya ini. Enggak juga ahli ya. Cuman senang aja gitu. Iya. Dan saya juga merasa kaget juga ya, ada istilah pemekaran gitu. Ya berhubung di depan kita ada bunga gitu. Saya kira hanya bunga aja yang bisa mekar gitu. Ternyata daerah juga ternyata bisa mekar juga ya. Bukan makar ya, ini mekar ya. Oke, mekar gitu. Ya. Tetapi ya kalau kita analogikan dengan bunga, ada mekar yang secara alamiah gitu ya. Dan ada yang dipaksa untuk mekar yang belum waktunya gitu. Belum waktunya dalam arti kesiapan kita gitu ya, kesiapan masyarakatnya dan kesiapan administratif lainnya. Saya menemukan satu diksi baru.
tentang mekar ini seperti bunga tuh. Ya. Ya berhubung aja ada bunga di depan. Diskusi-diskusi sebelumnya itu kawan-kawan aktivis juga itu menganalogikan itu seperti bayi gitu. Oke, baik. Katanya seperti bayi baru lahir. Kalau saya justru melihatnya ya seperti anak kecil yang minggat lah dari rumah gitu ya. Apakah itu atas dasar keinginan si anak kecil itu atau memang dipaksa? Atau bisa juga diusir kan? Bisa juga diusir kan oleh orang Diusir. tuanya gitu. Cuman yang menarik itu adalah kalau kita lihat landscape dari NTB itu kan landscape daerah kepulauan tuh. Ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Yang mau mekar ini kan provinsi Pulau Sumbawa. Ya. Nah, Pulau Lombok jualannya dalam tanda petik itu kan pariwisata tuh, keindahan alam. Pulau Sumbawa jualannya itu adalah industri ekstraksi Itu yang populer. yang populer, Ya. yang populer kayak gitu loh. Nah, ini tentang layak nggak daerah itu mekar dengan alasan industri ekstraksi yang temporer, Bung Hendra. Masalah yang dihadapi oleh kita sebenarnya, anak kecil yang keluar dari rumah tadi itu tuh jangan sampai dia tidak mengetahui dan menyadari itu potensial yang ada di dalam dirinya gitu ya. Ketika seseorang itu tidak menyadari kapasitas, kemampuan, potensi apa segala macam itu bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak lain gitu. Iya. Bisa jadi dieksploitasi oleh pihak lain gitu. Iya, dan akhirnya tidak bisa survive. Kan tujuannya kan memisahkan diri ini kan supaya mandiri, supaya survive, Iya. gitu loh. Iya. Memisahkan diri kemudian dimanfaatkan oleh orang lain kan ini, Nah. ini kan sebuah anomali kan gitu kan Iya. akhirnya. Bung Adar ngelihatnya seperti apa? Iya, hari ini kalau berbicara K4S ya itu ada kejanggalan menurut saya. Bahkan saya berpikir gerakan yang dilakukan ini adalah pembajakan gerakan rakyat gitu loh untuk kepentingan sekelompok elit Pak Yusril yang berbagai macam motif sebenarnya. Pesan yang mau disampaikan agenda PPS ini sebenarnya tendensi terhadap bongkar pasang elit aja. Iya, Jadi elit yang pernah berkuasa hilang kekuasaan dan mau berkuasa lagi gitu. ya tendensius sekali kan gerakan-gerakan seperti ini. Saya nggak justifikasi ya, tapi Nah, kita analisa gitu. oh ya analisa. Nah, tapi kenapa konteks ini, momen ini selalu dibicarakan itu? Saya melihatnya dari diskursus kawan-kawan di luar tempat ini itu dijadikan instrumen untuk mengkonversi kepentingan-kepentingan beberapa orang, beberapa kelompok gitu kan. Selalu setelah meneriaki pemekaran, selalu ada jabatan-jabatan lain yang diisi oleh ya orang-orang yang tidak bisa kita sebutkan. Ini ambisi politik. Ya saya pikir begitu. Saya pikir begitu, Ya. Pak Yusril. Ya kalau saya melihatnya juga ya bunga yang dipaksakan mekar itu ya tendensius politik ya gitu ya. Artinya mekarnya bunga itu tuh bukan mekar secara alamiah gitu ya maksudnya, tetapi ya secara politis saja akhirnya dipoles demikian supaya dia terlihat indah segala macam gitu ya, dipoles dalam arti ditawarkan suatu pembangunan segala macam gitu ya yang ditawarkan gitu. Padahal ada kepentingan lain di balik. Padahal ada kepentingan lain gitu. Tapi kalau dengan alasan ya bisalah, kenapa enggak? Karena kan kita Iya. punya sumber daya alam. Gitu. Faktor tambang ini bukan menjadi faktor yang dominan untuk memberikan kontribusi PAD terhadap daerah sebenarnya. Oke. Saya melihatnya seperti itu. Justru kejadian di mana-mana seperti di Kalimantan misalnya selalu meninggalkan ya kan kegagalan-kegagalan dalam secara ekologis gitu Iya, loh iya. maksudku. Ada kegagalan ekologis. Bung Iya. Wansa, ini kan rentetan ya. Ya dalam bayangan kita kan kalau Nusa Tenggara Barat ini daerah Pulau Sumbawa ya, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ini kan jualannya itu adalah ekstraksi. Ekstraksi kapital ini kan pasti bertolak belakang dengan ide ekologis gitu, environmental ethics. Gitu. Nah, jangan sampai PPS ini akhirnya berujung juga pada semakin masifnya langkah-langkah eksploitatif di pulau itu. Iya. Bung Pansa. Iya, terutama banyak sekali istilah-istilah administratif tadi yang dihadirkan oleh Bung Adhar tadi ya. Iya.
P3S gitu ya, apa Iya. tadi? KP3S. KP3S segala macam gitu Ya, ya. P4S Itu juga. terus terang saya sangat buta huruf dengan istilah-istilah itu. Tapi buta huruf yang paling membahayakan itu adalah ketika pemerintah itu tuh tidak punya cara pandang etika lingkungan tadi gitu ya. Ketika suatu daerah itu dipaksa untuk mekar gitu ya, ditawarkan berbagai macam program pembangunan gitu, ya itu akan merugikan banyak hal kalau menurut saya. Di balik pembangunan itu tuh selalu ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Ya, Oke. Terutama mengenai local wisdom itu. Ya, ya yang merawat lingkungan kita selama ini kan local wisdom ya. Itu sementara istilah pembangunan itu sendiri itu menurut saya sangat sangat eksploitatif. Saya sangat mencurigai istilah itu tuh. Oke. Gitu, Biasanya narasi pembangunan itu disuarakan oleh elit gitu ya. Kan Iya, biasanya gitu gitu kan. ya. Ini supaya pemerataan pembangunan, distribusi keadilan gitu. Iya, pembangunan politik kita apalah segala macam itu tuh ya selalu berisik sih menurut saya gitu ya. Seperti misalnya ada pepatah pohon tumbang dengan suara berisik tapi penciptaan benih tumbuh dengan suara yang hening. Proses penciptaan aja yang harmoni gitu ya, sementara pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kita, oleh negara kita itu selalu berisik. Politik kita selalu berisik. Iya, Ya sekarang mungkin berisik ya. berisik banget. Iya ya. Ya, bukan hanya berisik itu, bahkan ancamannya Iya. untuk mempercepat PPS itu adalah boikot pelabuhan. Boikot pelabuhan. Nah, itu salah Ketika satu keberisikan. ada narasi boikot pelabuhan, memori saya itu kembali pada tragedi Iya. di NTB juga itu 2013 kalau nggak salah ya 2011. 2011 ya itu pemboikotan pelabuhan Sate lambu Iya, berdarah iya. Ya peristiwa kadang itu. betul. Kadang keberisikan itu tuh timbul secara alami, kadang juga timbul secara politis gitu. Sama seperti bunga tadi, mekar secara alami, ada yang mekar dibuat-buat gitu ya. Artinya keberisikan itu juga bisa dilihat sebagai sebagai satu yang diupayakan gitu ya. Ya, Untuk menaikkan eskalasi. iyalah gitu ya. Ya Bung Adhar mungkin yang lebih tajam menghadapi. Gimana tuh Bung Nah, kalau Gitu ya. kita menarik pendekatan soal tragedi lampu berdarah itu satu peristiwa yang berbeda gitu loh. Apa perbedaannya? Saya melihat bahwa gerakan dilatar belakangi oleh penolakan tambang di Kecamatan Lambu kan saat itu. Oke. Ya kan? Gerakan itu yang memang benar-benar berbasis pada gerakan kesadaran kolektif masyarakat terhadap sikap politiknya yang tidak ingin yang menolak eksploitasi itu dilakukan gitu loh. Iya. Ya, agendanya kalau di KP4S ini saya rasa terlalu elitis gitu loh. Dimulai oleh para elit gitu loh. Bukan Itu dari masyarakat itu sendiri. tidak mengakar gitu loh. Bukan hasil daripada kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri gitu loh. Walaupun narasi-narasi elitnya mengatakan bahwa gerakan ini diperlukan untuk menekan relasi politik nasional gitu Pak Yusri. Jadi harus ada gerakan politik itu yang berbasis massa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya pemekaran? Iya. Gitu loh. Iya. Ketika dalam kondisi utuh saja, keadilan nggak bisa kita distribusikan. Ya. Jangan sampai maksud saya pemekaran akhirnya hanya mendistribusikan kekuasaan, Iya. bukan pendistribusian kesejahteraan gitu. Betul. Iya. Itu bahaya tuh. Bahaya. Apalagi kalau tadi tuh kayak katanya Bung Adhar, munculnya ide pemboikotan untuk menaikkan eskalasi itu adalah ide yang lahir dari elit, Iya. bukan dari masyarakat. Pertanyaannya elitnya siapa kan gitu? Iya. Nah, elit ini yang saya sebut, saya spontan saja karena yang bernarasi masif itu di media-media platform media kita itu seperti Bang Amir Jawas gitu kan. Bang Amir Jawas ini sangat dekat dengan para elit gitu kan. Salah satunya tokoh di Nusa Tenggara Barat itu ya mantan Bupati KSB Musyafirin. Dia juga ini Mantan calon wakil gubernur. ya kemarin dia ikut itu. Oke. Berpasangan dengan Oke, ini satu puzzle mulai ketemu nih. Ada elit di situ tuh, yang numpang, gitu. Nah ini bahaya sebenarnya Bung Hen kalau saya lihat, ketika hasrat untuk mendistribusikan kesejahteraan tadi tuh. Iya.
ada penumpang gelap. Kalau tadi dianalogikan sebagai anak kecil gitu, sudah ada yang siap menjadi bapak asuh. Iya. Iya, iya. Bung Heri itu ngelihatnya itu juga. Ya, seperti kita lah. Selain punya orang tua biologis itu juga kita juga punya orang tua sosiologis bahkan ideologis kan gitu ya. Bahkan orang tua teologis gitu ya kita. Ya kembali ke analogi seperti anak kecil tadi. Pemerintah kita itu tuh seperti seorang bapak gitu ya atau orang tua yang sangat otoriter sih menurut saya. Gitu ya. Yang apa namanya di mana anak itu diarahkan yang tidak sesuai dengan kapasitas gitu ya, kecenderungan si anak tadi gitu, dipaksakan untuk ini untuk itu, akhirnya anak tadi itu tuh mengalami kegalauan gitu, mengalami kegaulan, ya sebut saja kegaulan identitas gitu, karena ekspektasi pembangunan yang harus ini dan yang harus itu gitu ya, Oke, mengikuti kiblat pembangunan barat. Misalnya satu contoh kasus misalnya, Bung Yusril sepakat nggak kalau masyarakat NTB itu adalah masyarakat agraris termasuk di Pulau Sumbawa? Ya, saya sepakat itu ya. Nah, potensialitas anak kecil tadi ini di bagian agraris gitu. Tapi tiba-tiba si orang tua ini memberi mainan si anak kecil tadi itu mainan pariwisata deh misalnya ya. Oke. Nah, itu kan membingungkan gitu. Tiba-tiba disodorkan oleh sesuatu yang sangat bahkan asing ya bagi Iya, dia. iya, iya. Itu. Nah, saya melihat juga nanti akan ada banyak hal, terutama mengenai identity yang akan dikorbankan ketika suatu daerah itu tuh dipaksa untuk mekar, ketika tidak disesuaikan dengan kapasitas atau ya nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Kalau dari segala aspek lah, demografi, geografi, kemudian ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia gitu. PPS itu layak nggak sih untuk ini diskusi kita ya? Ya. Layak nggak sih untuk dia mekar atau menjadi provinsi baru Pulau Sumbawa? Saya secara pribadi adanya keinginan untuk mekar segala macam ya saya sepakat untuk alasan-alasan yang sifatnya administratif kayak gitu ya, politis apalagi. Tetapi yang saya pertimbangkan itu adalah masalah-masalah kebudayaan kita. Oke, masalah kebudayaan dan persoalan ekologi. Iya. Jangan sampai kemudian perkembangan pemekaran itu impact-nya terhadap semakin masifnya watak-watak eksploitatif tadi. Iya. Kan tujuannya itu adalah ketika ada pemerintah baru, semakin dekat nih, ya, sentral administrasinya dengan daerah-daerah yang sekarang anggap saja di Pulau Sumbawa itu hutan kan udah habis tuh. Dengan adanya pemerintah di situ berarti ada pengawasan yang lebih dekat. Kan? Iya. Saya tuh khawatir justru dengan adanya pemerintah baru, watak eksploitatifnya makin masif nih. Tambora makin habis tuh. Iya. Ya kan gunung-gunung yang menjadi penyangga kita Iya. itu menjadi ancaman di kemudian waktu gitu. Iya. Abang ada ngelihat hal itu juga? Iya, tapi sebelum ke sana, Pak Yusril, soal siap nggak siapnya dulu ini. Tapi secara administratif memang calon provinsi baru ini yang ada di Pulau Sumbawa itu memang sudah siap secara administratif gitu kan. Tapi kita perlu tahu nih alasan sebuah daerah itu mekar itu apa gitu loh. Ya alasannya untuk peningkatan pelayanan publik misalnya, kemudian soal keadilan, kesejahteraan gitu loh. Ya kan? Kita pengen itu sebenarnya kenapa ingin mekar gitu Pak Yusri. Tapi di diskusi orang-orang yang hari ini membunyikan kembali ya tentang PPS itu, anggap aja KP 4S. Ya. Edukasi narasi tentang alasan kenapa kita harus mekar itu juga kurang disuarakan. Itu enggak menjadi diskursus kolektif masyarakat gitu loh. Itu maksudku. Gitu loh. Jadi hanya sekelompok elit saja. Hanya sekelompok elit. Dan kita tiba-tiba tahu ini ada gerakan semacam ini Pak Yusril gitu. Oke. Gitu loh. Di basis masyarakat itu kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat bahwa ada diskursus seperti itu gitu misalnya. Nah, di sejarah awal perjuangan menginisiasi untuk pemekaran ini pun kita tidak melihat bahwa gerakan-gerakan itu juga berbasis pada partisipasi masyarakat gitu loh. Misalnya kalau
diatur tuh di dalam PP 78 2007 itu tentang partisipasi masyarakat itu dikonversi menjadi keputusan BPD misalnya, Badan Permusyawaratan Desa gitu. Di kabupaten ada keputusan DPR-nya, keputusan bupatinya, di kota juga keputusan wali kotanya gitu loh. Nah, kita tidak pernah melihat dan membaca itu gitu loh. Artinya Ini gelap sekali gitu loh. Oke. Gitu. Nggak terbuka, nggak jelas, nggak transparan gitu loh. Hmm. Nah, kekhawatiran kita tentang apakah pemekaran ini justru akan menjadi sangat eksploitatif pembangunannya ke depan atau bagaimana, itu kan perlu harus ada keterbukaan, transparansi agenda-agenda yang dilakukan oleh kawan-kawan komite percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini, Pak Yusri. Saya sih Itu nggak ngelihatnya, pernah dibuka soalnya. saya sih ngelihatnya kalau itu didiskusikan di ruang yang gelap ya, ya potensially gitu. Iya. Potensi ada persekongkolan jahat. Iya, iya. Ya, itu rawan terjadi gitu. Sesuatu yang dikerjakan oleh sedikit orang yang mengatasnamakan Banyak orang. banyak orang, ya kan, lalu pekerjaannya sunyi senyap Iya, iya. dan diam, itu wajar kita curigai gitu. Ya, biasanya pesta para elit itu kan ada di ruang belakang tuh. Oh, oke, kembali lagi yang awal tuh. Ada di backstage itu tuh. Ya, kita hanya melihat indahnya saja gitu ya, polesan-polesan narasi-narasi politik yang apa namanya, yang mempanjekkan kesejahteraan, keadilan segala macam itu di panggung depan aja gitu ya. Ya, Nah, analisis-analisis dampak, baik itu dampak secara ekologis, dampak secara kebudayaan gitu ya, lokal-lokal wisdom yang saya maksudkan tadi itu mungkin perlu juga di ini kan, gitu, menjadi perhatian yang paling utama gitu. Dan selama ini di beberapa narasi yang saya baca tentang isu-isu pemekaran ini hampir tidak ada gitu. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, kecenderungan kita ya selama ini ketika kita ingin membangun gitu ya, kita itu sudah membawa itu program di kepala kita gitu ya, tanpa kita mempertanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat gitu. Kalian mau nggak mekar gitu? Iya. Iya gitu. Iya, untuk mendengar aspirasi tadi kan gitu. iya, Jangan-jangan ini ya, tidak melibatkan masyarakat gitu, isu-isu semacam ini gitu. Iya, iya. Dan saya lihat juga ya kita, masyarakat kita ya, itu bahkan kesadaran bernegaranya itu juga masih sangat rendah gitu. Dan itu bukan menjadi suatu persoalan sih menurut saya ya, karena tanpa negara juga masyarakat kita bisa survive gitu ya. Iya, dan itu kebuktian. Peradaban Bima itu peradaban maju loh. Iya. Peradaban maju gitu. Ya malas aja masyarakat kita disodorkan oleh istilah-istilah yang apa tadi ya, istilah-istilah yang sangat asing lah bagi mereka, mainan-mainan mereka, pembangunan-pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah kita gitu ya. Padahal ibu bapak kita sudah asik-asik nyangkul sawah, tiba-tiba dipaksa untuk ini itu kan. Atau mungkin diusir dari ladangnya gitu. Itu. Karena perluasan area tambak. Iya, iya. Ini kan Bisa jadi persoalan, Pak. diganggu kan akhirnya ya. Iya. Iya, diganggu. Saya mau diskusi kita agak bergeser nih. Dalam bayangan saya misalkan PPS ini kemudian mekar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang layak memimpin PPS? Kan gitu. Ini kan tadi tuh ada di spill tuh. Ada elit yang tarik ulur kepentingan di sini. Ya kan? Sekarang KPPS. KPPS itu ambil bagian. KP3S. Iya, KP3S itu ambil bagian tuh. Ya, untuk hadir. Ya, dalam artian kan juga mereka mempersiapkan elit yang akhirnya memimpin Provinsi Pulau Sumbawa. Saya sampai sejauh itu loh ngebayanginnya. Itu pasti terjadi gitu. Diskursus semacam itu untuk menyiapkan siapa calon pejabat yang memimpin provinsi baru ini pasti menjadi agenda-agenda, salah satu agenda prioritas mereka, Pak Yusri. Karena agenda-agenda elit itu selalu berbicara tentang bagaimana merebut kekuasaan gitu, tentang power gitu kan. Oke. Itu. Jadi ini kan terjadi karena sesaknya para elit itu mencari ruang-ruang kekuasaan baru gitu loh. Sampai kecurigaan kita itu pada hal yang membajak, kalau istilah saya itu membajak
gerakan-gerakan berbasis massa itu Pak Yusuf. Oke. Demi dan untuk kepentingan segelintir orang itu. Elit. Iya, karena tadi kembali lagi gerakan ini tidak dilatar belakangi oleh kesadaran kolektif masyarakat yang ada di akar rumput, di grassroots. Oke. Ini tiba-tiba lahir dari top down sekali itu. Jadi Iya. nggak bottom line dengan yang mereka suarakan. Misalnya ini kepentingan masyarakat umum, kita memperjuangkan tentang keadilan, gitu kan, visibilitas pelayanan publik dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke, tiba masa tiba akal. Ya. Nih saya mau Bung Hen, misalkan ini kan dalam bayangan kita, Mekar. Gitu. Mekar. Oke, Pulau Sumbawa. Nama yang tepat apa kira-kira? Kan ini kan kalau di prolegnas itu PPS ya, Provinsi Pulau Sumbawa. Ya, Sedangkan di pulau yang 3 kali besar Pulau Lombok itu, gitu, Pulau Sumbawa itu ada suku Mbojo, Iya. ada suku Sumbawa. Iya. Ya, Sumbawa. kalau Dompu itu kan satu lah sama Kota Bima Iya. sama Mbojo. Nama yang ideal kira-kira apa? Ya penting juga untuk mempertimbangkan nama itu ya. Tetapi menurut saya pribadi hal yang paling penting itu sebenarnya kesiapan aja gitu ya. Oke. Kesiapan masyarakat kita aja. Entah nanti ya bisa juga namanya seperti tadi yang disebutkan Pulau Sumbawa. Ya namanya ya. Iya, Provinsi Pulau Sumbawa. Provinsi Pulau Sumbawa ya itu juga merepresentasikan pulau itu gitu. Oke. Menurut saya tidak ada dari saya tidak ada istilah-istilah yang spesifik ya untuk penamaan ini gitu ya. Terserah mereka aja gitu. Nah, itu diskusinya elit Itu lah. diskusinya mereka. Nah, diskusinya rakyat adalah kenapa alasan-alasan pemekaran nggak Iya. sampai ke meja kopi seperti Ya, hari ini kan gitu kan? Dan mungkin kita yang pertama kali yang membawa ya di Iya, makanya saya bilang, diskursus ini. ya. Bung, resistensi di elitnya bakalan kuat. Siap-siap aja dapat intimidasi. Ya nama nggak penting lah gitu. Kadang kita lupa nama tapi ingat rasa. Waduh, Kadang ya. lupa nama ingat rasa itu. Sering banget itu. Iya. Oke, kalau nama nggak clear Iya. atau udah clear anggap PPS gitu. Iya. Yang ketiga tuh, Mm-mm. di mana ibu kota provinsi? Ibu kota ya lagi ya. ini panjang banget, panjang persoalan. Kalau diskusi tentang pemekaran provinsi Pulau Sumbawa itu tidak based on Iya. keinginan dari grassroots. Oke. Bu Adhan. Gimana? Kalau soal itu menurut saya nggak terlalu penting Pak Yusuf. Oh, nggak penting juga? Ya, kalau soal di mana ibu kotanya, apa namanya gitu kan, apa penamaan dari sebuah provinsi baru ini itu nggak terlalu penting menurut saya. Yang penting itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat itu bahwa pemekaran daerah baru, otonomi baru itu harus benar-benar sesuai dengan tujuannya gitu. Soal distribusi keadilan, soal kesejahteraan, soal pelayanan publik itu yang yang aksesibilitasnya itu mudah terjangkau itu oleh kepentingan-kepentingan universal, kepentingan rakyat gitu loh secara umum. Nah itu yang sebenarnya harus dibahas ya, gitu kan, menjadi diskursus kita ini yang berada dalam ruang-ruang kopi seperti ini Pak Yusuf. Oke. Berarti kita challenge juga berarti elit yang menyuarakan, yang mengamplify diskusi tentang PPS ini. Iya. Ngopi ke RTM gitu. Iya boleh. Ya, itu harus, karena selama ini mereka alpa itu untuk menyampaikan kepada masyarakat itu, pada rakyat kita tujuan tentang pemekaran ini, Pak Yusri. Walaupun ada penjelasan-penjelasan secara tertulis. Itu. Jadi isunya adalah diskusi kemudian penentuan di mana ibu kota ini. Banyak orang yang menganggap ya ibu kota yang paling layak itu adalah Kota Bima. Oh gitu. Karena alasan kesiapan, bandara di sana, pelabuhan di sana, kemudian kota madya. Kan soal di mana ibu kota Pulau Sumbawa, ya tetap di Sumbawa. Oke. Ada yang menyarankan di Sumbawa besar, ada juga yang menyarankan itu di Palampang. Di Pelampang. Ya, Oke. biar dekat dengan Dompu dan Bima. Oke. Oh, berarti di tengah dari pulau itu. Iya. Karena alasan accessibility. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan gagasan mereka, nah, gitu loh. Ibu kotanya tetap di Sumbawa. Itu. Oke. Walaupun sebenarnya kita punya pandangan subjektif ya soal di mana harusnya ibu kota provinsi Pulau Sumbawa itu, gitu loh. Kalau pandangan subjektifnya?
ya di tempat netral aja. Secara geografis dia harus di tengah gitu kan, secara kawasan dia itu tidak mau ada penggusuran gitu kan. Oke. Mending bangun baru aja ibu kota itu gitu. Iya, iya, iya. Di tempat-tempat steril lah gitu. Iya, 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 iya. Ya, Iya ya. Tapi saya juga punya pandangan sih tadi mengenai tentang itu. Iya. Ibu kota tuh di mana? Kalau dari saya sendiri, membangun itu mudah gitu ya. Hal yang sulit itu justru suasana, bagaimana kita menciptakan suasana. Membangun rumah itu mudah gitu ya. Tapi untuk menciptakan suasana home itu yang susah kan gitu. Ya anak kecil tadi itu keluar dari rumah karena tidak merasakan suasana home gitu. Baik. Itu. Misalnya kalau pertimbangannya ibu kotanya dipertahankan di kota Bima misalnya. Dan itu menurut saya tidak representatif gitu. Meskipun di sini sudah terbentuk tuh suasana ibu kotanya gitu. Iya, ya. Kota Madia dan lain Kota sebagainya. Madia gitu ya. Apakah itu menjadi rumah atau ibu yang merangkul bagi anak-anaknya yang lain gitu? Kan enggak mungkin ya. Karena mungkin terlalu jauh ya. Terlalu jauh atau ya tidak posisinya tidak strategis lah, betul lah. Tadi saya sepakat sama Bapak. Nanti belah dua lagi Pulau Sumbawa kan? Provinsi Pulau Sumbawa Barat gitu. barat daya. Barat daya, barat laut ya. Ya posisi yang netral kalau secara subjektif saya ya ada di tengah-tengah juga sih gitu ya. Ada di tengah-tengah. Atau mungkin menarik ya, kalau lokasinya itu di dekat Tambora. Ikon Pulau Sumbawa. Iya, 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 iya. Itu kan apa namanya sebuah kebanggaan kita bersama tuh. Tambora ya. Tapi Iya, Tambora. ya dimanapun tempatnya, seperti yang saya bilang tadi, ya membangun dimanapun nanti yang akan dibangun ibu kotanya itu ya dengan mudah saja kan gitu. Membangun pusat administrasi, gedung-gedung segala macam. Tetapi suasana gitu ya. Jangan sampai pembangunan ibu kota di situ tuh menyebabkan anak-anak yang lain itu merasa termarginalkan gitu loh maksudnya. Tidak menciptakan suasana yang home bagi masyarakat sekitar. Oke. Kan kita sering kali lihat ketika ada pembangunan misalnya masyarakat setempat itu hanya menjadi penonton saja di balik gegap gempita pembangunan itu kan, tidak merasakan langsung, dan ya akan banyak tanah-tanah yang tergusur gitu ya, lokal wisdom kita yang tergerus juga yang harus dipertimbangkan gitu. Dan ini menjadi sebuah catatan kita, dan diskusi tentang pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sebenarnya harus terus disuarakan gitu kan. Iya. Ya kita nggak mau lah ada pemboikotan ya mungkin ya. Akhirnya kemudian mengganggu stabilitas ekonomi, mungkin stabilitas politik juga. Sebagai penutup, Bung Adhar, dengan hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa, ini menjawab nggak persoalan keadilan, persoalan kesejahteraan di masyarakat akar rumput? Menurut saya belum ya, karena semasi ini basisnya based on-nya pada kepentingan elit saja, itu dalam imajinasi kita itu nggak bakalan menjawab gitu. Oke. Ya kita ambil pelajaran lah soal di tempat-tempat yang sebelumnya dimekarkan dari ibu kota induknya gitu. Oke. Daerah induknya misalnya di Morowali, kemudian Gorontalo dan seterusnya gitu kan. Apakah terjadi misalnya keadilan, kesejahteraan itu yang dicita-citakan? Itu kan beda lagi pada prakteknya, praksis di lapangan, Pak Yusuf, gitu. Itu berbeda. Nah, makanya sebuah kehendak yang ingin survive dan ingin mandiri itu kan harus berbasis pada kehendak umum gitu loh, kehendak banyak orang. Oke. Ya, Farhadering kalau istilah Belandanya gitu. Oke. Bung Her, Ya, ini bisa menjawab kegundahan kita bersama nggak? Dengan hadirnya PPS ini, masyarakat di Pulau Sumbawa makin sejahtera atau semakin masif eksploitasi? ya sedikit mengevaluasi beberapa statement saya tadi ya dari awal itu. Satu sisi saya mengkhawatirkan banyak hal ya, terutama mengenai kebudayaan, lokal wisdom segala macam gitu. Ketidakmampuan pemerintah kita untuk tetap mempertahankan suasana kedaerahan kita gitu ya. Sehingga masyarakat-masyarakat di sekitar juga itu tidak mengalami marginalisasi gitu ya, terpinggirkan gitu. Namun yang harus disadari oleh kita juga, perubahan sosial ini, waktu sosial ini sudah merubah banyak hal gitu. Dan kita tidak boleh menjadi masyarakat yang tertutup terus-menerus gitu. Oke.
artinya saya ingin mengatakan bahwa ya kita juga harus mulai adaptasi dengan keadaan gitu ya. Dan eh, ya tentu itu harus melalui eh, melalui pendidikan segala macam itu, supaya masyarakat kita juga nggak kaget gitu, nggak culture kayak gitu. Oke, akhirnya yang berkuasa bukan masyarakat tapi elit akhirnya. Karena masyarakatnya tidak dididik tuh. Ya bisa jadi karena yang mengupayakan agar segera mekar ini kan ya tadi ya hanya segelintir elit saja, sekelompok elit saja gitu. Oke. Gitu. Ya jangan sampailah pemekaran ini menjadi menjadi distribusi kekuasaan gitu ya. Tapi yang kita harapkan itu kan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Jawabannya yes or no. Mekar atau enggak? 50-50. 50-50. Mekar atau enggak? Kita lihat dulu perkembangannya. Oke. Ya. Diskusinya kita lanjutkan Diskusi besok. lanjut. Kapan-kapan. Tapi ini menarik nih. Kita diskusi kayak gini, ya kan ini forum-forum kayak ini harus Bisa, kita hadirkan. harus dijadwalkan. Kalau bisa itu yang rencana mau boykot foto Tano tuh datang dong ke RTM ya enggak? Harus ya. Supaya ada pro kontanya. Ya, harus pro kontra.